Ratusan karyawan bus geruduk Gedung Sate protes kebijakan larangan study tour Gubernur Deddy Mulyadi. Ini kami datang bukan untuk cari sensasi, cari solusi. Kami datang karena kami membawa kenyataan. Ketika kebijakan itu tanpa tanya, ketika suara kita ditukarkan dengan like dan views di sosial media. Bandung, Indonesia. Suasana di depan Gedung Sate Kota Bandung pada Senin 21 Juli tahun 2025 memanas. Ratusan karyawan perusahaan bus dari berbagai daerah di Jawa Barat berkumpul menggelar aksi demonstrasi besar-besaran. Mereka bersatu menyuarakan satu tuntutan utama: pencabutan kebijakan Gubernur Deddy Mulyadi yang melarang kegiatan study tour. Kekhawatiran mendalam terpancar dari wajah-wajah para demonstran, menggambarkan betapa signifikan dampak finansial akibat kebijakan ini telah mengikis pendapatan mereka secara drastis sejak pagi hari. Massa yang didominasi oleh sopir, kondektur, dan staf administrasi perusahaan bus mulai memadati area depan Gedung Sate, pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Spandek-spandak dan poster-poster bertuliskan berbagai keluhan dan tuntutan dibentangkan. Cabut larangan study tour, kami butuh makan, dan Gubernur, dengarkan suara kami, adalah beberapa dari sekian banyak seruan yang memenuhi udara. Suara klakson bus yang sesekali dibunyikan secara serentak menambah riuh suasana demonstrasi. Kebijakan larangan study tour yang dikeluarkan Gubernur Deddy Mulyadi beberapa waktu lalu, meskipun mungkin dilandasi niat baik demi keamanan dan keselamatan siswa, ternyata telah memukul telak sektor transportasi bus pariwisata. Bagi para karyawan bus, kegiatan study tour bukan sekadar rutinitas, melainkan urat nadi utama pendapatan mereka. Sudah 3 bulan ini, pendapatan kami anjlok parah, keluh Heru, seorang sopir bus pariwisata yang telah puluhan tahun mengaspal di Jawa Barat. Wajahnya menunjukkan gurat kelelahan dan kekhawatiran. Biasanya, musim liburan sekolah adalah panen raya bagi kami. Study tour itu yang bikin dapur ngebul. Sekarang, bus banyak yang nganggur di garasi. Tak hanya sopir, para kondektur dan kernet pun merasakan dampak serupa. Sebelumnya, dalam sebulan kami bisa dapat 5-8 trip study tour. Sekarang, satu pun susah. Tambah Budi, seorang kondektur yang turut berdemo, padahal cicilan motor, biaya sekolah anak, semua harus jalan. Kalau begini terus, bagaimana nasib keluarga kami? Para pengelola perusahaan bus pun tak luput dari dampak negatif kebijakan ini. Mereka menghadapi tantangan serius dalam mempertahankan operasional dan menggaji karyawan. Banyak bus kami yang akhirnya hanya jadi pajangan. Perawatan jalan terus, tapi pendapatan nol, ujar perwakilan salah satu perusahaan bus yang turut hadir dalam aksi. Kalau ini berlanjut, bukan tidak mungkin akan ada pemutusan hubungan kerja besar-besaran. Siapa yang akan bertanggung jawab atas nasib ribuan karyawan ini? Meskipun para demonstran mengakui bahwa kebijakan larangan study tour mungkin didorong oleh insiden kecelakaan bus yang melibatkan rombongan siswa di beberapa daerah. Mereka merasa bahwa solusi yang diberikan terlalu ekstrem dan tidak mempertimbangkan dampak sosial ekonomi yang masif. Mereka berargumen bahwa kesalahan terletak pada oknum atau perusahaan bus yang tidak memenuhi standar keselamatan, bukan pada seluruh industri. Kami setuju kalau ada pengetatan regulasi dan pengawasan ketat terhadap kelayakan bus. Silakan razia, silakan beri sanksi tegas bagi yang melanggar. Tapi jangan samakan semua bus, teriak seorang orator dari atas mobil komando. Kami juga ingin anak-anak aman, tapi jangan matikan rezeki kami dengan kebijakan pukul rata. Para demonstran mengusulkan alternatif solusi yang lebih proporsional. Mereka menyarankan agar pemerintah provinsi memberlakukan sistem sertifikasi ketat untuk bus pariwisata, mewajibkan uji kelaikan jalan secara berkala yang lebih sering dan transparan, serta meningkatkan pengawasan terhadap kondisi sopir dan jam kerja. Dengan demikian, keamanan dapat terjamin tanpa harus mengorbankan mata pencarian ribuan orang. Jika memang ada kekhawatiran terhadap kondisi bus yang tidak laik jalan, maka pemerintah harus memfasilitasi perbaikan dan pengawasan, bukan malah melarang semuanya, ujar salah satu perwakilan Serikat Pekerja Bus. Kami siap mendukung setiap upaya peningkatan keselamatan, asalkan tidak mematikan usaha kami. Hingga sore hari, perwakilan demonstran dijadwalkan untuk bertemu dengan perwakilan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat di dalam Gedung Sate.
Harapan besar digantungkan pada pertemuan ini agar suara dan aspirasi mereka didengar langsung oleh Gubernur Deddy Mulyadi atau staf yang berwenang. Meskipun Gubernur Deddy Mulyadi dikenal sebagai sosok pemimpin yang dekat dengan rakyat dan responsif terhadap aspirasi publik, kebijakan larangan study tour ini tampaknya menjadi dilema tersendiri. Di satu sisi, ada tanggung jawab moral untuk memastikan keselamatan generasi muda. Di sisi lain, ada ribuan kepala keluarga yang menggantungkan hidup pada industri transportasi bus pariwisata, penting bagi pemerintah provinsi untuk menemukan titik tengah yang adil dan berkelanjutan. Kebijakan yang dikeluarkan tidak hanya harus menjamin keselamatan, tetapi juga harus memperhatikan dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat luas. Dialog konstruktif antara pemerintah, pelaku industri transportasi, dan pihak terkait lainnya sangat dibutuhkan untuk mencari solusi terbaik. Aksi demonstrasi ini menjadi pengingat keras bahwa setiap kebijakan publik, sekecil apapun, dapat memiliki efek domino yang luas dan tak terduga. Nasib ribuan karyawan bus di Jawa Barat kini berada di tangan pengambil kebijakan. Apakah Gubernur Deddy Mulyadi akan mempertimbangkan kembali kebijakannya? Ataukah akan ada solusi lain yang mampu menjamin keselamatan siswa tanpa harus mengorbankan mata pencarian para pekerja bus? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun, satu hal yang pasti, suara-suara di depan gedung sate hari ini adalah jeritan nyata dari mereka yang terancam kehilangan segalanya. Sebuah potret dampak kebijakan yang kompleks di tengah dinamika masyarakat. Poin 3, hanya satu poin ya, yang mengatakan piknik yang dibungkus study tour itu dilarang. Itu yang sangat memberatkan. Bila mana ini tidak digubris, kami akan datang lagi, lebih banyak lagi. Ini kekuatan kita baru 10%. Kita bisa lebih heboh lagi, kita bisa lebih banyak lagi. Jangan remehkan kekuatan pariwisata. Pariwisata penyumbang devisa negara. Kita pahlawan devisa.